Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia di sini NPM 233510759, dan di sini saya akan um, mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen, yang dimana saya membuat web e-commerce toko es krim Tia, yaitu Tia sebagai nama saya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih studi kasus ini, karena website ini sederhana ya, tentang penjualan es krim, karena es krim itu adalah produk yang familiar kan, semua orang suka gitu, dan visualnya itu menarik. Jadi saya suka membuat website itu memang yang uh, bisa visualnya menarik gitu, yang lucu atau cantik gitu. Studi kasus ini juga saya pilih karena cocok untuk melatih kemampuan membuat tampilan web yang bersih, informatif, dan user friendly gitu. Dan itu saya ingin menunjukkan bahwa usaha kecil seperti toko es krim bisa tampil lebih profesional dengan bantuan website yang sederhana. Kemudian yang fitur dalam website itu, yang pertama ada navigasi menu ya, yang dimana menu ini menyediakan beberapa tautan utama untuk mengakses halaman penting, yaitu home, halaman utama aplikasi; about, halaman seputar informasi tentang perusahaan; produk, yaitu halaman yang menampilkan produk-produk yang disediakan; kemudian ada pemesanan, halaman untuk user dapat memesan produk yang nantinya akan tercatat di sistem; kemudian ada register, yaitu user harus registrasi dan login terlebih dahulu. Kemudian ada kontrol autentifikasi, yaitu apabila pengguna sudah login, menu akan menampilkan nama username dan ada tombol logoutnya nanti akan muncul. Kemudian di sini ada fitur dalam website, jadi tampilan dan pengalaman pengguna. Navigasi itu menggunakan view router dengan komponen untuk perpindahan halaman tanpa reload, yaitu yang pertama itu ada halaman ini menggunakan efek. Jadi saya nanti akan menampilkan kayak tampilan halamannya, yaitu saya menggunakan efek glow saat form di hover, di tombol berubah warna saat diarahkan, dan input menyorot merah saat fokus, yaitu teks navigasi dapat diklik dengan pointer. Kemudian fungsi logoutnya itu, di tombol logout ini digunakan apabila user ingin logout dari akunnya dan membuat akun lain atau registrasi kembali, yang artinya data user dari local storage akan mengarah kembali ke halaman login. Kemudian di sini adalah salah satu bentuk tampilan codingannya, yaitu yang pertama adalah routing. Jadi di sini routing, uh, di sini bagian routes yang ada about, product, pemesan, register. Jadi pada bagian ini menggunakan sistem routing di VJS dengan bantuan view router. Routing ini memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman tanpa harus merefresh website. Nah, itu dia fungsi router. Jadi di dalam file router routes index.js. Nah, ini dia. Ini yang saya ambil dari index.js itu. Kita mendefinisikan daftar path beserta komponen yang akan ditampil ketika pengguna mengunjungi URL tersebut. Kemudian menampilkan komponen home, itu ada home, about, gitu kan, ini home, about, produk, pemesanan, register. Kemudian di bagian template, ini dia template, kita membuat navigasi menggunakan router. Ini bagian navigasi ya, router link yang berfungsi sebagai pengganti tag. Ketika link diklik, halaman akan berpindah ke komponen yang sesuai tanpa mereload. Contohnya sini, yang ini router link to, ini beranda ya, kelas link beranda nih. Jadi ini akan mengarahkan pengguna ke komponen home. Kemudian selanjutnya itu API JSON server. Jadi ini kalau misalnya kalian berhasil menjalankan JSON server ya. Jadi pada bagian ini di sini login dan fetch data ya. Jadi bagian ini menjelaskan bagaimana data diambil dari JSON server dan digunakan untuk proses login. Jadi di terminal terlihat JSON berjalan di ini localhost gitu ya, localhost 3000, dan menyediakan dua endpoint, produk dan user gitu. Nih di sini yang saya ambil itu adalah untuk user dengan parameter query. Nah, ini ada username query-nya. Kemudian fungsi nanologin itu tuh untuk menggunakan Asios ya, untuk masuk data dari server. Jadi mengambil data user berdasarkan username. Jika username ditemukan jumlah data lebih dari 0, maka username dari gambar pengguna simpan ke state via store username atau store user image, yaitu menampilkan alert atau jadi ada tampilan login berhasil gitu. Kalau jika data tidak ditemukan, tampilan alertnya akan berubah menjadi login gagal.
Jika ada error saat request, tampilan error di konsol dan alert kesalahan login. Kemudian sini ada Vinyl Store nih, vinylstore.js. Jadi bagian ini memperlihatkan bagaimana kita menggunakan Vinyl, sebuah state management untuk Vue.js, untuk menyimpan dan menghitung data item dalam keranjang belanja. Jadi ini saya menggunakan Vinyl di keranjang gitu ya. Pada Vinyl Store.js ini terdapat dua getter, yaitu total item menggunakan computed untuk menghitung jumlah atau jumlah item dalam array vignette item. Reduce itu menjumlahkan semua item quantity satu persatu. Kemudian total price ya, itu tuh untuk menggunakan computed untuk menghitung total harga. Ya, rumusnya adalah item price kali item quality, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Jadi ini sangat berguna untuk menampilkan total item dan total harga yang akan dibayar pengguna secara otomatis dan real time saat data berubah. Kemudian lanjut lagi, di sini ada unit test v-test. Jadi ini bagian testing ya, yang dimana memastikan komponen produk.view itu menampilkan nama-nama produk dengan benar dan menunjukkan peringatan saat tombol pesan diklik tanpa memilih jumlah jika sudah digunakan agar komponen bisa dites di luar browser, dan alert di mock untuk mengecek pemanggilnya. Jadi ini poin penjelasan pentingnya saja, penjelasan singkat. Kemudian ini kalau misalnya kita berhasil melakukan testing max, daripada berlama-lama saya akan langsung saja menunjukkan webnya. Kemudian ini dia, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code-nya, dan saya sudah menyalakan di sini localhost, dan di sini dia tampilan webnya. Di sini kalau kita sebelum menjalankan kita harus menjalankan DB JSON servernya terlebih dahulu. Ini dia berarti sudah jalan, sudah masuk datanya. Kemudian di sini ada tampilan web saya. Ini adalah tampilan beranda. Tampilan beranda ini terdapat cuman kata selamat datang saja. Kemudian di sini saya menggunakan warna yang merah dan pink. Kemudian di sini ada kayak deskripsinya ya. Kemudian kalau kalian mau klik ini, itu nanti diarahkan ke produk gitu, jadi kalian bisa langsung lihat. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran, kalian bisa langsung klik tentang di sini kayak data seputar tentang toko es krim kami, seperti berdiri sejak 2024. Kemudian di sini saya tambahkan juga nomor WhatsApp sama Instagram. Kemudian di sini adalah produknya. Di sini adalah nama-nama produk beserta harga yang sudah saya sediakan. Kemudian kita akan masuk ke register terlebih dahulu. Sini saya akan buat namanya misalnya Tia. Kemudian di sini misalnya Cynthia Disti. Kemudian di sini saya akan buat Sandi. Kemudian kita akan register. Kemudian dia akan muncul register berhasil, silahkan login. Kita oke kan saja. Kemudian kita suruh login kan. Ini Tia. Dan sini disuruh password lagi, enter, maka login akan berhasil. Kemudian di sini akan muncul nama saya, yaitu Welcome Tia. Jadi ini adalah kayak kalian tuh mesen barang tuh seakan-akan ini akun kalian gitu. Kemudian ini kalian boleh memesan ini mau berapa jumlahnya juga silahkan, mau pesan semuanya juga nggak masalah, bebas. Ini oke, di sini. Kemudian di sini kalau kalian sudah ingin memesan ya, pesan sekarang. Kemudian nanti dia akan muncul produk yang dipilih misalnya gitu. Nih, dia muncul dengan berjumlah total harganya juga. Kita harus mengisi form, jadi biar nanti nggak salah alamat gitu, nama kita disuruh ngisi nama lagi lah ya. Telepon misalnya 0812345678. Kemudian sini misalnya jalan, harga. Kemudian catatan misalnya ini bebas, kalian juga nggak ketik ini lokasi misalnya. Tapi kalau misalnya saya kasih contoh, saya tambah banyak topping misalnya gitu, topping. Terus di sini ada transfer bank kan, bebas kalian mau bank apa aja, nomor rekeningnya kalian masukkan, nama pemiliknya gitu loh. Kemudian di sini ada
COD, jadi kalian nggak perlu itu kan, karena kan kalian beli cash. Dan di sini mau e-wallet, GoPay, Dana, OVO juga ada. Kemudian misal saya mau pilih inilah ya, transfer, pilih bank, BCA, misal nomor rekeningnya bebas, terserah mau nomor kan, kasih nomor rekeningnya nih. Kemudian ini nama pemilik, misalnya Adis lah ya, Adis. Oke, dan ini kita buat kirim pesan, maka pesanan kamu telah berhasil dikirim. Nah ini dia. Baik, dan kalau ini kalian bisa mau logout, maka dia akan logout ke tampilan halaman yang awal ini nih. Oke, dan ini routernya juga sudah berjalan ya. Dan baiklah, jadi beginilah tampilan dari website saya, cukup sederhana, dan saya harap bisa cukup ya untuk project saya. Saya akhirnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.